Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfidion Purnamasari dengan NIM 1810300108. Saya berasal dari S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta dari kelas 5A1. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pemberian bantuan hidup dasar guna memenuhi ujian praktikum modul kegawat daruratan. BHD merupakan beberapa cara sederhana yang dapat membantu mempertahankan hidup seseorang untuk sementara waktu. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, menguasai dan membebaskan jalan nafas. Yang kedua, memberikan bantuan pernafasan. Lalu yang ketiga, membantu mengalirkan darah ke lokasi vital di dalam tubuh sehingga pasokan oksigen ke otak terjaga dan mencegah matinya sel otak. Jantung ini dapat berhenti karena banyak sebab. Di antaranya yang pertama yaitu sakit jantung, lalu yang kedua gangguan pernafasan, yang ketiga shock, yang keempat bisa juga komplikasi penyakit lainnya. BHD ini dilakukan secepat-cepatnya karena bertujuan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Jika pada waktu 4 menit saja otak tidak mendapatkan suplai oksigen, maka akan terjadi kerusakan otak. Nah, di dalam istilah kedokteran dikenal dua istilah mati. Yang pertama yaitu mati klinis. Nah, mati klinis ini tidak ditemukannya pernafasan dan juga denyut nadi. Nah, mati klinis ini dapat reversibel dan penderita mempunyai kesempatan waktu selama 4 sampai dengan 6 menit untuk melakukan resusitasi jantung paru tanpa kerusakan otak. Untuk yang kedua yaitu mati biologis. Nah, kematian sel dimulai terutama pada sel otak dan bersifat irreversibel. Biasa terjadi dalam waktu 8 sampai dengan 10 menit dari henti jantung. Ketika kita melihat korban orang yang tidak sadarkan diri ini, kita bawa korban ini ke tempat yang lebih aman. Kita pastikan keadaan kita sendiri aman dari bahaya, lingkungan sekitar kita aman, dan juga si korban ini aman. Nah, untuk yang pertama kita cek respon dari si korban ini. Untuk cek responnya, kita tepuk-tepuk bagian bahunya, kita bangunkan secara keras, Pak, Bu, bangun. Kita intinya tuh agar ini segera sadar, karena orang yang pingsan atau tidak sadarkan diri ini dia tuh tidurnya sangat lelap sekali, jadi perlu segera mungkin kita bangunkan. Nah, setelah itu kita meminta bantuan kepada orang sekitar kita jika ada. Nah, bisa juga dengan kita menelpon nomor darurat seperti klinik, rumah sakit untuk kita memberikan bantuan agar si korban ini diberikan penanganan yang lebih lanjut. Nah, sembari menunggu pertolongan datang, kita lakukan dulu pertolongan kepada pasien ini agar tidak semakin parah. Oke, untuk yang pertama kita lakukan open airway atau kita buka jalan nafasnya dengan menggunakan teknik head tilt dan juga chin lift, atau bisa juga dengan teknik jaw thrust, tergantung mana kondisi pasien yang memungkinkan. Jika mungkin kita tolong dengan menggunakan teknik head tilt dan juga chin lift, maka kita gunakan ini. Jika tidak memungkinkan, jika mulut atau hidung pasien ini keluar darah, itu kita menggunakan teknik jaw thrust. Oke, untuk teknik head tilt dan juga chin lift ini, nah ini dahinya kita ke ataskan seperti ini, dan juga nah ini chin lift atau seperti ini juga kurang jelas. Nah, dalam waktu selanjutnya untuk teknik jaw thrust ini kita dari atas. Nah, kita berikan gini teknik jaw thrust. Baik, dalam waktu yang bersamaan tadi ketika kita melakukan open airway, head tilt dan juga chin lift, kita lakukan breathing support atau bantuan pernafasan. Kita look, listen, dan juga feel. Lalu kita lihat bagaimana kembang kempis sangkar toraknya atau dadanya bagaimana. Setelah itu kita listen, kita dengarkan, telinga kita dekatkan dengan
hidung dan juga mulut korban. Listen, kita dengarkan bagaimana bunyi pernafasannya, lemah atau tidak. Setelah itu feel, kita rasakan hembusan nafasnya yang keluar dari hidungnya. Oke, akan saya praktekkan. Nah, ini kita listen, kita feel, kita look bagaimana dadanya, kita lihat. Oke, setelah itu kita cek nadi karotisnya yang terletak di dekat sternocleidomastoideus. Nah, setelah itu bisa kita berikan bantuan pernafasan mouth to mouth. Jika kondisi pasien tidak memungkinkan, kita berikan FGP. Nah, untuk frekuensi pernafasan normal pada orang dewasa itu 10-12 kali per menit. Jika pada anak-anak 1-8 tahun itu 20 kali per menit. Jika pada anak bayi itu lebih dari 20 menit, 20 kali per menit. Jika pada bayi baru lahir itu 40 kali per menit. Nah, jika pada saat kita melakukan bantuan pernafasan mouth to mouth ini, pastikan mulut kita masuk ke dalam mulut ini, kepada mulut korban. Usahakan jangan sampai ada celah di pinggirnya, jadi jangan sampai ada udara yang keluar sedikit pun. Nah, jika kita merasa kayak kurang nyaman dengan posisi ini karena kan sudah kepepet, jika tidak nyaman itu, jika yang korban yang kita tolong itu lawan jenis dengan kita bisa menggunakan jilbab, karena jilbab ini kan tipis, jadi bisa kita gini terus seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk RGP atau resusitasi jantung paru. Nah, untuk yang pertama itu prosedurnya kita duduk seperti ini. Nah, posisi kita, mohon maaf, kakinya seperti ini. Oke, jika sudah, pastikan tangan yang di bawah itu tangan yang kuat, karena nantinya akan kita gunakan sebagai penumpu. Nah, untuk tangan di atasnya itu, nah seperti ini. Kita lakukan tekanan sedalam 5-6 cm di sternum si korban. Nah, kita lakukan 100-120 kali per menit. Untuk durasinya itu 2 menit. Nah, per 2 menit sekali itu kita cek bagaimana responnya. Nanti akan saya praktekkan. Nah, seperti ini. Jangan sampai, nah pastikan lengan tangan kita itu tidak ini, karena ini tuh tidak maksimal ketika kita memberikan tekanan. Dan ketika kita memberikan tekanan, jangan sampai kita itu berpindah tempat atau bergeser. Jadi harus benar-benar kalinya di sini juga harus tetap di sini. Nah, seperti ini. Oke, 100-120 kali per menit. Kita lihat bagaimana responnya. Nah, jika belum ada perubahan, kita sudah melakukan 2 menit, itu kita ulang dari awal lagi. Kita airway, head tilt, chin lift, breathing, support, look, listen, feel, cek nadi karotis. Setelah itu kita RGP lagi. Nah, jika sudah adanya tanda-tanda sadar atau sudah mulai batuk-batuk, maka kita lakukan pembenaran posisi. Berarti tandanya RGP kita sudah berhasil jika dia sudah sadarkan diri. Kita benarkan posturnya. Nah, kita miringkan ke kanan. Anggap saja ini miring ke kanan. Tangannya di bawah. Kurang terlihat, jadi tangannya di bawah. Kakinya di bawah ini, lalu yang sebelah ini kita ginikan. Nah, ini. Oke. Kita melakukan pembenaran posisi sampai menunggu rumah sakit atau pihak rumah sakit untuk memberikan pertolongan yang lebih lanjut lagi dan lebih intensif. Nanti akan saya cantumkan di sini gambar posisinya yang benar, karena ini menggunakan boneka jadi mungkin kurang jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kekeliruan dan kurang tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.